Assalamualaikum Bu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Di sini kami ada tugas dari dosen untuk memenuhi mata kuliah komunikasi pendidikan. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Elvina Sari Lubis dan kawan saya di Fika Rahmi. Tujuan kami di sini Bu untuk mewawancara Ibu tentang bagaimana pendidikan komunikasi di dalam sekolah yang Ibu ajarkan. Terus langsung saja Bu terhadap Ibu perkenalan dulu, baru langsung kami untuk menanyakan pertanyaan yang kami berikan. Apa yang perlu kalian tanyakan? Ibu siap menjawabnya. Ini Bu, yang bisa kami tanyakan itu yang pertama yaitu mengapa seorang guru harus memiliki strategi dalam membangun komunikasi yang baik dalam kelas? Mengapa seorang guru harus membangun strategi dalam membangun komunikasi yang baik dalam kelas? Ini kan komunikasi ini kan perlu. Jadi di dalam kelas itu perlu ada komunikasi yang baik. Itu apa? Diadakan komunikasi. Yang pertama untuk membangun hubungan yang baik antara murid dengan siswa. Kalau komunikasi kita tidak baik dengan siswa, hubungan tidak baik, terus proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang pertama, untuk membangun hubungan yang baik antara murid dengan guru. Yang kedua, supaya meningkatkan perkembangan minat murid untuk belajar. Kalau komunikasi kita baik dengan murid, murid itu pun kan suka menerima pelajaran yang kita kasih. Jadi minatnya belajar banyak. Nah, itu untuk meningkatkan perkembangan. Supaya murid, yang ketiga, supaya murid itu mudah memahami apa yang kita terangkan, kita sampaikan kepada anak murid. Kalau hubungan kita baik sama murid, justru murid itu pun senang mendengarkan apa yang kita jelaskan. Kalau dia senang, dia semangat menerimanya, itu pelajaran yang kita berikan itu pun mudah dipahaminya. Tapi kalau hubungan kita tidak baik, komunikasi kita tidak baik, dia pun mungkin menerima pelajaran yang kita kasih itu tidak suka kan. Kalau dia tidak suka, buat mata pelajaran yang kita berikan ataupun bahan pelajaran yang kita berikan sulitlah untuk diterimanya. Makanya kita perlu membangun komunikasi yang baik antara guru dengan murid. Rasa itu aja. Yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan guru? Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan guru? Kalau cara kita berkomunikasi yang baik dengan guru banyak. Umpamanya kita kalau ingin berkomunikasi dengan guru, berbicaralah dengan baik, berbicara dengan sopan, santun, ramah. Itu termasuk untuk berkomunikasi yang baik dengan guru. Kemudian berbicara dengan guru, itu harus kita ramah-tamah dan sopan, tidak boleh melecehkan guru. Kadang-kadang kan si murid ini sering melecehkan guru. Jadi itu kalau kita mau berbicara dengan guru tidak boleh melecehkan, mengeledeknya. Ngerti kalian mengeledekkan? Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh membuat bising di kelas. Sewaktu proses belajar mengajar, usahakanlah kalau kita mau komunikasi dengan guru, usahakanlah sewaktu proses belajar mengajar di kelas itu harap tenang. Jangan kita membuat bising, buat kericuhan. Kalau kita baik, guru itu pun mungkin komunikasi kita baik sama guru itu. Kemudian semua peraturan di sekolah harus kita patuhi. Ini yang paling perlu. Kalau ada peraturan di sekolah, itu harus kita patuhi. Kalau tidak kita patuhi, membuat hubungan kita dengan guru tidak baik. Itu kalau untuk untuk membuat komunikasi yang baik dengan guru, yang pertama tadi kita berbicara dengan ramah-tamah, sopan, lemah lembut. Itu kemudian kita jangan mengeledek guru sekali-kali, jangan mengeledek guru. Itu yang ketiga tadi, itu jangan membuat kebisingan di dalam kelas. Usahakanlah kelas itu waktu proses belajar mengajar berlangsung, usahakan memperhatikan guru yang sedang menerangkan pelajaran. Jangan banyak kerjaan kita. Ibu rasa itu
Itulah untuk membuat komunikasi yang baik. Ya. Yang selanjutnya Bu, hal apa saja yang harus disampaikan guru ketika mengajar selain materi pembelajaran? Sebelum kalian kan mau guru, sebelum guru memberikan materi pelajaran, dia masuk ke kelas yang perlu diperhatikan dulu. Perhatikan dulu kondisi kelas. Perhatikan kondisi kelas, lihat ke belakang, lihat ke samping, tengok tempat duduk anak-anak itu barisannya apakah sudah bagus, apakah sudah lurus, tah mejanya. Kemudian perhatikan apa ada sampah di mana-mana. Kalau memang ada, suruh ditutup anak-anak itu masuk ke dalam tong sampah. Kemudian guru itu tidak boleh berdiri terus. Ini ambil dulu itu sampah, luruskan itu tidak boleh. Guru itu harus jalan ke belakang, jalan ke depan. Itu tugas guru, tidak boleh berdiri seperti patung. Kemudian untuk itu ada umpamanya untuk membuat suasana kelas itu lebih baik, kita buatlah kerja kelompok. Kerja kelompok tugas kita itu mengatur, buat kelompok satu, kelompok dua, itu mengaturnya itu harus kita awasi, mengatur bangku-bangkunya kan. Itu umpamanya kelompok kita diskusi, itu lebih bagus kita sampaikan sama anak-anak, lebih bagus kita membuat diskusi. Karena kalau diskusi itu kan bekerja semua, bukan guru aja yang bekerja, bukan satu orang, tapi harus hidup, harus bekerja semua, itu harus hidup. Jangan ada diam aja menunggu jawaban yang dikasih kawan, tidak. Itu harus kita arahkan itu semua kan. Setelah itu barulah kalau kita sudah siap, kita tengok udah bangkunya teratur semua, kondisi kelas sudah aman, sampaikanlah materi pelajaran. Materi pelajaran itu yang kita sampaikan harus sesuai dengan RPP kita. Di situ kita mengusahakan kalau menyampaikan pelajaran, usahakanlah metode yang sesuai dengan materi pelajaran. Metode kan bermacam-macam. Ada metode tanya jawab, ada metode demonstrasi, dengan lain metode. Nanti menyampaikan pelajaran, kau umpamanya ini belajarannya belajar sholat, kau buat metode tanya jawab, kan bisa mendemonstrasikan. Itu perlu disampaikan. Selanjutnya Bu, bagaimanakah cara yang efektif dalam menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa? Bagaimana cara yang efektif menyampaikan tujuan pembelajaran dengan siswa? Ini kalau cara ini, guru itu harus konsekuen. Konsekuen itu maksudnya harus tepat waktu supaya tercapai tujuan pembelajaran. Umpamanya bel, kita masuk ke ruangan, jangan lagi di luar tunggu menghabiskan waktu kan. Ya, kadang-kadang masih cerita dia di kantor. Itu tujuan pembelajaran nanti tidak akan tercapai. Jadi kita harus tepat waktu ke dalam kelas. Itu namanya konsekuen. Jadi memberikan pelajaran itu harus sesuai dengan RPP. Itu tadi tujuan. Harus sesuai. Kalau kita berikan pelajaran sama anak didik tidak sesuai dengan RPP, tidak sesuai dengan materi ataupun pokok bahasan, itu tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Umpamanya hari ini materi kalian yang bilang tadi sholat, umpamanya kan, sesuai itulah RPP-mu. Kalau RPP-mu sholat, sesuai itulah kita sampaikan kepada anak didik. Jangan nanti melenceng kemana-mana, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Kemudian yang perlu di sini untuk tujuan pembelajaran ini harus sumbernya. Dari mana kalian ambil materinya itu? Ada buku sumbernya, umpamanya penerbit Erlangga, Yudhistira, Maju. Tapi kalau kita mau membuat tujuan pembelajaran lebih bagus, sumbernya ini jangan satu. Banyak sumber pelajaran kita gunakan, tapi harus sama materinya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini untuk mencapai tujuan pembelajaran supaya bagus, alat peraga pergunakan. Setiap kita untuk menyampaikan materi pelajaran
harus tetap mempunyai alat peraga. Karena dengan alat peraga ini pemahaman sana lebih cepat menangkap. Nampaknya di situ umpamanya sholat subuh, kau tunjukkan di alat peragamu gambar orang yang sholat subuh, semua ada bacaan doa kunutnya sudah ada di situ kan, berapa rakaat ada. Alat peraga pun jangan salah. Sholat kalian buat alat peraganya orang yang sholat, jangan buat yang berudu, harus tepat. Nah itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana komunikasi yang diterapkan antara sekolah dan masyarakat sehingga dapat berjalan secara efektif? Komunikasi sekolah dengan masyarakat. Kan di setiap sekolah kita buat membentuk komite sekolah. Jadi komite sekolah ini gunanya kalau ada umpamanya yang perlu dimusyawarahkan di dalam sekolah ini untuk berhubungan dengan masyarakat, dan itu pertama kita panggil komite, kita sampaikan sama dia melalui komite ini. Apa-apa umpamanya yang berhubungan sama masyarakat, kita harus menyampaikan kepada komite. Jadi komite inilah yang menyampaikannya kepada masyarakat sehingga proses belajar mengajar di sekolah tercapai dengan baik. Pokoknya apa saja yang perlu yang berhubungan ke masyarakat, nah itu kita suruhlah komite ini. Makanya kita untuk mencapai tujuan yang baik hubungan antara sekolah dengan masyarakat, makanya ada komite ini. Dialah itu bapak komite ini. Siapa yang perlu nanti dihubungi dalam masyarakat, urusan dia. Ya, rasa itu. Kemudian menurut Ibu bagaimana cara menyikapi terjadinya kesalahpahaman komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat? Ibu rasa kalau memahami kesalahpahaman antara pihak sekolah dan masyarakat ini harus kita hadapi dengan kepala dingin. Namanya kita guru. Guru ini kan di mana-mana tetap guru, bukan di sekolah aja yang guru. Jadi kita harus sebagai contoh. Kalau ada umpamanya kesalahpahaman dalam masyarakat, ada yang cocok ke pihak sekolah, nah kita harus kita hadapi dengan kepala dingin. Jangan orang itu ngamuk, masyarakat ngamuk, kita ngamuk, tidak boleh. Pertama kita panggillah tadi bapak si komite, bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau memang perlu dipanggil tokoh masyarakat itu, nah itu dipanggil pak komite, diundang kepala desanya, tokoh masyarakatnya, kemana penyelesaiannya, apakah ada perdamaian, apakah kemana. Nah itu harus kita pahami. Dan juga kita harus di sekolah ini harus menyamakan semua murid. Kadang-kadang di sekolah itu ada dua agama kan, berbeda agama. Dan itu kita tidak boleh beda-bedakannya, harus kita samakan. Nah, supaya kesalahpahaman ini tidak terjadi. Jadi kalau untuk menanggapi itu, kita harus menanggapinya dengan baik, berkepala dingin. Kita tidak boleh terpancing emosi. Kita ajak ketua komite bermusyawarah. Kalau memang perlu tokoh masyarakatnya, kita panggil kepala desanya, kita panggil bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau memang dibuat perdamaian, kita harus turut. Selagi baik yang dibuat orang itu, kita harus menurutinya, karena kita seorang guru sebagai contoh. Rasa kayak gitu kalau ada kesalahpahaman. Kami rasa Ibu itu aja Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya kami mengganggu waktu Ibu. Terima kasih sebesar-besarnya telah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Ya, mana tahu ada yang perlu nanti, boleh kalian tanya-tanya. Ya, Bu.